Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, karena Januari itu merupakan Cervical Cancer Awareness Month, kita akan membahas mengenai kanker leher rahim. Kanker leher rahim ini kalau di Indonesia merupakan jenis kanker yang nomor 2 paling banyak diderita oleh penduduk Indonesia. Nomor 1-nya adalah kanker payudara, nomor 3-nya adalah kanker paru. Ini agak berbeda ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Kenapa? Kalau di negara maju, kanker payudara itu memang banyaklah penderitanya. Tapi kanker leher rahim itu adanya di urutan bawah. Kenapa? Karena kanker leher rahim ini sebenarnya adalah jenis kanker yang termasuk gampang pencegahannya, termasuk gampang deteksinya. Kenapa di Indonesia itu masih nomor 2? Ini kalau menurut saya sih lebih karena kurangnya awareness, lebih karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, ya. Jadi kalau boleh Sobat Sehat, share-lah video ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang cervical cancer, karena ini benar-benar agak malu-maluin sih. Sebenarnya itu bisa dicegah, bisa dihindarin, bisa dideteksi dini dengan mudah. Kok masih nomor 2 gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita perlu tahu dulu apa penyebab kanker. Nggak seperti kanker kebanyakan yang nggak ketahuan penyebabnya apa, atau yang disebabkan oleh keturunan dan kita nggak bisa apa-apa karena memang udah di dalam badan kan. Kanker leher rahim ini diketahui penyebabnya, yaitu virus. Ditular-tularkan melalui virus. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya virus, hindarilah virusnya, ya kan? Tapi kenapa masih banyak? Oke, kita nggak balik situ lagi. Virus apa yang menyebabkan kanker leher rahim? Adalah virus human papilloma virus. Virus ini ditularkan sebagian besar melalui hubungan seksual yang tidak terproteksi. Oke, human papilloma virus memang sangat mudah menular, sangat banyak strain-nya, udah dia mutasi segala macam. Strain-nya kayaknya udah berapa ratus, saya udah lupa deh, itu ya. Pokoknya banyak banget. Tapi sebagian besar dari human papilloma virus ini meskipun menular, meskipun menimbulkan kutil, tapi nggak menyebabkan kanker. Yang berisiko menyebabkan kanker, resiko tinggi menyebabkan kanker itu ada 14 strain. Strain nomor 16, 18, 31, 35, 45. Saya lupa banyak. 14 strain. Itu pakai nomor semua. Dan totalnya ada ratusan. Oke. Yang 14 strain ini berisiko tinggi menyebabkan kanker. Nah, dari antara 14 strain ini sekitar 70-80% kasus kanker leher rahim itu disebabkan oleh 2 strain. Strain nomor 16 sama 18. Oke, jadi kita udah tahu ini sebabnya virus. Penularannya lewat hubungan seksual. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, jangan berhubungan seksual dengan orang yang menderita virus. Make sense kan? Kalau mau tahu gimana, misalnya mau menikah, cek pasangannya. Mau berhubungan seks, jangan berhubungan seks di luar nikah lah. Kalau mau ngecekin satu-satu kan mahal. Jadi, oke, pencegahannya ya gitu. 1, jangan berhubungan seks di luar nikah. Abstain. 2, kalau mau berhubungan seks dengan pasangan yang jangan berganti-ganti. Jadi, kita hanya berhubungan seks dengan satu orang pasangan. Dan pasangan kita ini juga jangan berganti-ganti. Kenapa? Karena semakin sering dia berganti-ganti, semakin banyak dia pernah berganti pasangan, semakin tinggi dia risikonya terkena menderita HPV. Perlu diketahui ya, HPV ini pada awal-awalnya itu kalau meskipun kita sudah menderita gitu ya, udah masuk di dalam tubuh seseorang, itu nggak ada tanda gejalanya. Baru berubah menjadi kutil, menjadi kanker itu setelah jangka waktu tertentu yang selama rentang waktu tersebut bisa menularin orang lain. Oke. Jadi seringkali ini ditularkan tanpa disadarin. Memang
Makanya satu, abstain, nomor dua, be faithful. Jangan berganti-ganti pasangan. Jadi monogami yang eksklusif, satu lawan satu, bukan satu dengan pasangannya banyak-banyak gitu ya. Bukan ganti-ganti gitu ya. Sekarang satu, tapi dulunya pernah punya pasangan ganti. Jadi satu putus ganti, satu putus ganti. Itu enggak seperti itu gitu loh. Jadi eksklusif monogami satu lawan satu yang memang benar-benar cuma satu gitu ya. Terus yang ketiga, pakai kondom. Berhubungan seks pakai kondom. Apalagi kalau kita nggak tahu ini pasangan kita bersih atau enggak. Kita nggak tahu kondom. Dan jadi kondom ini banyak orang salah pikir kondom itu adalah kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Enggak. Kondom itu bukan sekedar untuk mencegah kehamilan, tapi mencegah penularan penyakit seksual, infeksi menular seksual yang terjadi melalui kontak. Baik itu kontak skin to skin atau kontak cairan tubuh, misalnya sperma, gitu ya. Jadi perlu pakai kondom. Tapi ingat ya, yang kondom itu hanya memproteksi daerah tertentu aja. Ada penyakit menular seksual yang nggak bisa dicegah dengan kondom. Misalnya, kutu yang di rambut kemaluan itu kan nggak tertutup kondom, menular juga, gitu ya. Contohnya. Jadi at least yang bisa kita lakukan pakai kondom. Tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih yang termasuk efektif, yaitu dengan vaksinisasi atau imunisasi. Jadi karena kita tahu bahwa penyebabnya adalah virus dan sudah ada vaksinnya, sebaiknya semua orang sebelum aktif secara seksual divaksin dulu. Kenapa saya bilang sebelum aktif secara seksual? Karena kalau udah aktif secara seksual, apalagi kalau udah gonta-ganti pasangan, kemungkinan besar udah terkena. Entah dia kena HPV-nya, strain-nya yang ganas atau yang enggak, tapi kemungkinan besar udah terkena. Cuma memang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Ya, meskipun sudah aktif secara seksual, kalau belum terkena cancer gitu ya, amit-amit deh, baiklah divaksinasi aja. Tapi idealnya vaksinasi dilakukan sebelum aktif secara seksual. Nah, seperti yang saya bilang tadi, strainnya itu banyak, ada ratusan. Tapi vaksinnya yang tersedia itu nggak untuk semua strain HPV. Jadi yang tersedia saat ini untuk strain-strain yang ganas, yang 2 strain itu 16-18, terus ada juga yang vaksin combo dia untuk 5 strain, ada juga yang vaksin untuk 9 strain. Dan ini nggak bisa dicicil ya. Jadi misalnya, sekarang karena mahal nih, misalnya vaksinnya yang 2 strain aja. Nanti begitu udah ada duit saya mau pakai yang vaksin 9 strain gitu ya. Tinggal add on 7 strain. Nggak begitu. Kalau mau sekarang 2, terus nanti 2 tahun kemudian mau 9, ya 9-nya diambil lagi gitu. Jadi kalau bisa sih langsung aja lakukan yang lebih proteksinya lebih luas gitu ya. Tapi paling enggak minimal itu yang 2 strain. Kenapa? Karena sebagian besar kasus cervical cancer memang disebabkan oleh 2 strain ini. Nah, terus kalau misalnya nih, kan seperti saya bilang, yang bisa menyebabkan 14, yang bisa menyebabkan cervical cancer 14 strain. Tapi yang misalnya di vaksinisasi cuma 2 strain atau 5 strain atau 9 strain, terus kita gimana dong tahu kalau kita ini terkena atau enggak? Karena kan vaksinnya enggak untuk melindungi semua. Dan mungkin kita baru tahu, pasangan kita tukang jajan, kemarin enggak pakai kondom gitu ya. Bisa dilakukan deteksi dini. Caranya dengan pap smear. Pap smear itu harus dilakukan di tenaga kesehatan ya, nggak bisa di salon kecantikan gitu ya. Nanti dokter akan ambil sampel dari leher rahim, sapuan sel-selnya gitu ya. Nanti akan dikirim ke lab. Di situ akan dilihat di bawah mikroskop apakah terjadi perubahan sifat dari sel-sel ini.
Jadi bagusnya dari pap smear ini bisa mendeteksi perubahan sel bahkan sebelum menjadi kanker. Jadi pre-cancerous condition itu kita bisa lihat, oh ini udah nggak benar nih, kelas 1, kelas 2, kayak gitulah ya. Jadi deteksi dininya itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan dan sangat mudah. Itu nggak invasif kok, nggak sampai berdarah-darah harusnya kalau dokternya yang melakukan dengan alat yang tepat gitu ya. Jadi cuma diusap aja, itu kayak semacam ngambil permukaan sel gitu ya, permukaan kulit gitu ya, tapi yang di dalam ya, yang di leher rahim diambil terus diperiksa di bawah mikroskop. Nah, masalahnya di Indonesia, satu, vaksinisasinya kurang, coveragenya kurang. Jangankan untuk HPV yang lumayan mahal, vaksin yang gratis pun banyak yang nggak mau gitu loh. Jadi memang awareness-nya sangat kurang. Mungkin Sobat Sehat bantulah edukasi teman-temannya, saudaranya, keluarganya, siapanya, bahwa vaksinisasi ini bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri gitu ya. Buat anaknya, kalau kita punya anak masih muda, vaksin aja gitu. Jadi kalau sampai kena kanker, yang susah siapa? Nomor 1 yang paling susah ya pasiennya, nomor 2 orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi pasien gitu. Kalau tetangga nggak peduli, nggak akan susah gitu ya. Jadi 1, vaksinisasi, dan kedua, lakukan pap smear secara rutin, terutama untuk perempuan yang sudah aktif secara seksual ya. Kalau yang masih gadis, masih perawan, masih belum pernah berhubungan seks, memang nggak bisa dilakukan pap smear. Kenapa? Karena itu alatnya akan nyolok masuk ke dalam sampai ke leher rahim. Nanti selaput darahnya nyangkut nyangkut di selaput darah gitu, jadi nggak bisa masuk. Oke. Tapi kalau yang sudah berhubungan seks, lakukan secara rutin. Setahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung resikonya ya. Tapi sebaiknya sih setahun sekali gitu ya. Nah, begitu ketahuan, begitu ada something wrong, belum kanker pun, misalnya udah pre-cancerous, kelainan yang pre-kanker gitu ya, lakukan tindakan yang sesuai. Ikutin saran dokter. Nah, satu lagi ya, karena ini kanker disebabkan oleh virus yang disebabkan oleh hubungan seksual, kalau pasangannya terdeteksi ada kena HPV yang kayak begitu, sebaiknya pasangan seksnya juga diperiksa. Memang lelaki nggak punya leher rahim, lelaki nggak punya rahim, nggak punya serviks, tapi lelaki kan punya penis. Bisa jadi kena juga. HPV itu menyebabkan hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh ya. Meskipun namanya beda, tapi sama-sama nggak diinginkan. Bisa menjadi kutil kelamin, bisa menjadi kanker penis, atau kalau misalnya melakukan seksnya di dubur jadi anal seks, macam-macam. Jadi kalau terdeteksi, pasangannya juga harus diperiksa lah, supaya dilakukan pengobatan secara dini. Semakin dini terdeteksi, semakin dini dilakukan tindakan penata laksanaan, semakin bagus prognosisnya, semakin bagus hasil yang bisa kita harapkan. Kenapa? Kalau dideteksi di stadium-stadium awal, pilihan terapinya itu jauh lebih banyak. Bisa dilakukan ini. Kalau stadiumnya sudah naik, pilihannya terbatas. Makin naik, makin terbatas. Stadium 4, udah susah dilakukan untuk penyembuhan, gitu ya. Itu adalah pentingnya deteksi awal. Nah, terus bagaimana cara pengobatannya? Itu tergantung pada stadiumnya. Kalau yang stadium sangat-sangat awal, mungkin masih bisa dilakukan operasi, diangkat lesinya aja, mungkin. Kalau sudah nyebar-nyebar, itu udah lebih susah, karena udah banyak sebarannya. Apalagi kalau udah stadium 4, nyebarnya udah kesono kemari. Mana yang mau diangkat? Biasanya pada stadium 4, kalaupun diangkat, itu sifatnya untuk simptomatik aja. Misalnya nih, ada lesinya yang menekan syaraf. Diangkat supaya syarafnya nggak ketekan, bukan untuk menyembuhkan.
Tapi kalau di stadium-stadium awal kita masih bisa berharap itu diangkat, udah nggak ada sisanya. Paling perlu dilakukan kemoterapi, radioterapi, atau terapi apa gitu ya, untuk mematikan sisa-sisa yang nggak terlihat, yang nggak kelihatan mata dan nggak terangkat gitu ya. Jadi masih bisa disembuhkan. Jadi yang perlu kita semua aware, sadarin mengenai cervical cancer adalah satu, penyebabnya adalah virus. Ya, virusnya banyak memang, tapi virus. Kedua, virus ini menyebar melalui hubungan seksual yang tidak terproteksi. Ketiga, ini bisa dicegah. Pencegahannya satu, ABC. A itu abstain, tidak berhubungan seks, ya. Kalau nggak berhubungan seks, nggak dapat dari mana-mana. Oke. Kedua, kalau berhubungan seks itu harus be faithful. Ketiga, kondom. Pakai kondom saat berhubungan seks. Terus ada tanya, dok gimana dong kalau saya pengen punya keturunan? Pasangan saya kebetulan sudah menderita HPV. Itu konsultasikan ke dokternya. Ya. HPV-nya jenisnya apa? Seperti saya bilang lagi, nggak semua HPV itu menyebabkan kanker, gitu ya. Jadi periksa dulu, konsultasikan dulu. Jadi rencana hamil pun bagusnya sebelum nikah sih diperiksa dulu. Pastikan bahwa pasangan kita bersih. Kalau memang nggak bersih tapi udah terlanjur cinta, ya itu pertimbangkanlah ya. Itu pertimbangan pribadi ya. Itu pencegahannya. Dan pengobatannya sebaiknya dilakukan secara dini. Jadi begitu ketahuan, jangan ditunda-tunda. Itu namanya miara macan gitu ya. Kalau udah tahu ini ganas, udah tahu ini berpotensi ganas, meskipun belum ganas, lakukan pengobatan yang sesuai. Jangan ditunggu, ditunda, di pending setahun, 2 tahun, udah beda stage-nya. Nanti lain outcome-nya, lain prognosisnya. Oke, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Kalau boleh bantu disebarkan ke teman saudara semua supaya tahulah bahwa ini kanker yang sebenarnya nggak worth it untuk jadi nomor 2 di Indonesia gitu ya. Salam sehat selalu.